Selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari tentang patofisiologi kebidanan DM, perdarahan, dan hipertensi. Diabetes mellitus terbagi atas gestasional dan pregestasional. Gestasional timbul saat hamil hilang setelah melahirkan, glukosa puasa normal, intoleransi, PP. Pregestasional sejak sebelum hamil berlanjut setelah hamil, hiperglikemi saat puasa. Demikian kriteria diagnosisnya. Dilakukan tes penapisan 50 mg 1 jam PP, diperiksa darah lengkap dan plasma. Indikasi pemeriksaan GTT dalam kehamilan sebagai berikut: komplikasi pada ibu, preeklamsia hidramnion, distosia, perdarahan pasca salin infeksi pada bayi besar IUFD, hipoglikemia, RDS, cacat bawaan. Perawatan antenatal, rawat bersama IPD dengan target gula darah 1 jam PP kurang dari 140, dilakukan pemeriksaan kesejahteraan janin, rawat untuk stabilisasi. Pemantauan saat persalinan IDDM dan NIDDM, penanganan persalinan diharapkan pervaginam, pasca salin pantau KU dan gula darah. Persalinan diusahakan pervaginam bila perlu kala 2 diperpendek, SC atas indikasi obstetri. Perdarahan antepartum, batasan perdarahan dari jalan lahir pada kehamilan lebih sama dengan 20 minggu dengan penyebab plasenta previa, solusio plasenta, dan sebab lain. Plasenta previa, plasenta yang letaknya tidak normal sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Pembagian plasenta previa totalis, plasenta previa lateralis, plasenta previa marginalis. Penentuan macam plasenta previa tergantung besarnya pembukaan. Contoh, plasenta previa marginalis pada pembukaan 2 cm, plasenta previa lateralis pada pembukaan 5 cm. Penyebab: keadaan endometrium kurang baik, misal ada multipara, myomauteri, kuretase berulang, usia lanjut. Gejala: perdarahan tanpa nyeri, perdarahan berulang, biasanya timbul setelah bulan ke-7, plasenta letak rendah, robekan selaput marginal, kepala anak tinggi, kelainan letak. Bahaya yang dapat terjadi pada ibu: perdarahan hebat, infeksi, sepsis, emboli udara, pada anak hipoksia, perdarahan dan syok. Diagnosis: anamnesa, perdarahan tanpa nyeri, predisposisi, pemeriksaan umum obstetrik dan penunjang. Pemeriksaan obstetrik, pemeriksaan luar in speculo, paraponforesis, pemeriksaan dalam hanya di kamar operasi. Pengelolaan ekspektatif: anak hidup kurang dari 37 minggu, KU baik, his tidak ada, perdarahan sedikit atau berhenti, aktif, pervaginam, perabdominal. Pemecahan ketuban, pengelolaan plasenta letak rendah, plasenta previa marginalis, plasenta previa lateralis yang menutupi ostium kurang dari 0,5 bagian. Seksio cesaria mempersingkat lamanya perdarahan, mencegah terjadinya robekan serviks dan SPR. Cara menyelesaikan persalinan tergantung jumlah perdarahan, keadaan ibu anak, besarnya pembukaan, jenis plasenta previa dan paritas. Solusio plasenta: terlepasnya plasenta sebagian atau seluruhnya sebelum janin lahir. Nama lain: abruptio placenta, ablasio placenta, accidental hemorrhage, premature separation of the normally implanted placenta. Perdarahannya tersembunyi atau perdarahannya keluar. Demikian gambarnya. Sebab: hipertensi esensial, preeklamsi, tali pusat pendek, trauma, tekanan rahim pada vena cava inferior, uterus yang mengecil pada hidramnion dan gemeli, predisposisi, usia lanjut, multiparitas, defisiensi asam folat. Gejala: perdarahan disertai nyeri, adanya anemia dan syok, rahim keras dan nyeri, palpasi anak sukar, fundus uteri makin naik, ketuban terasa teraba tegang, proteinuria bila disertai toksemia. Demikian perbedaan plasenta previa dan solusio plasenta.
Penyulit solusio plasenta bisa timbul segera ataupun agak lambat. Prognosis untuk anak buruk, kematian 90%, untuk ibu penanggulangan perdarahan. Pengelolaan umum, pemberian darah cukup, pemberian oksigen, pemberian antibiotik, dan pada shock diberikan kortikosteroid dosis tinggi. Pengelolaan khusus terhadap hipofibrinogenemia dan merangsang diuresis. Pengelolaan obstetrik, sedapat-dapatnya kelahiran terjadi dalam 6 jam. Alasan bagian plasenta terlepasnya meluas, perdarahan bertambah, hipofibrinogenemia menjelma atau bertambah. Tujuan dicapai dengan pemecahan ketuban, pemberian infus oksitosin, seksio sesaria ataupun histerektomi. Hipertensi, preeklamsia berat dan eklamsia merupakan gawat darurat obstetri. Ada 2 nyawa. Aspek hukum dan mediko-legal sangat situasional dan tergantung pada kondisi pembiayaan. Hipertensi dalam kehamilan, pregnancy induced hypertension, the disease of theories. Tromboksan A2 meningkat tidak seimbang dengan peningkatan prostasiklin. Bentuk-bentuk klinik, preeklamsia berat, impending eklamsia, eklamsia. Predisposisi, preeklamsia murni, primigravida, kehamilan pertama, gemeli, hidramnion, anak besar. Preeklamsia superimpus, diabetes mellitus, hipertensi kronis atau esensial, penyakit ginjal. Pengelolaan ada aktif dan konservatif. Pengelolaan diberikan anti kejang berupa sulfas magnesikus 20% dan 40%. Pada PEB yang belum infartu, berikan dosis awal 8 gram IM, lanjutkan dengan pemberian 4 gram tiap 4 sampai 6 jam IM. Preeklamsia berat infartu, impending eklamsia dan eklamsia. Diberikan dosis awal dan kemudian dilanjutkan dengan 4 gram IM tiap 4 sampai 6 jam. Siapkan antidotum kalsium glukonas. Pada tekanan darah sistolik kurang dari 180 mmHg, berikan metildopa 3 kali 250 mg. Tekanan darah sistolik lebih sama dengan 180 mmHg, diberikan katapres drip 300 mikrogram dalam 500 cc larutan A2 10 tetes per menit, dinaikkan 5 tetes per menit sampai tercapai MABP. Tekanan darah tidak boleh turun lebih dari 20% dalam 1 jam. Terminasi kehamilan baru dilakukan bila direncanakan pengelolaan aktif dan keadaan ibu sudah dimulai tenang. Terminasi kehamilan, preeklamsia berat per vagina, impending eklamsia seksio sesaria, eklamsia seksio sesaria. Eklamsia, berikan MGS4, antihipertensi, rawat bersama IPD dan neurologi. Seksio sesaria, perhatikan kriteria Eden. Penunjang, infus larutan A2, oksigen, pasang CVP, observasi intake dan output, eklamsia, dirawat di ICU. Penyulit, edema paru, perdarahan otak, paya jantung, HELLP syndrome, hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count, DIC, disseminated intravascular coagulopathy. Pencegahan, PNC yang baik, K1 sampai dengan K4, menggunakan prinsip 5T, timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, berikan imunisasi tetanus, beri tablet FE. Demikian kuliah kita hari ini.
Tugas dibuat dalam bentuk poster. Tugas kelompok, satu kelompok terdiri atas 5 mahasiswa. Poster dibuat semenarik dan sekreatif mungkin mengenai 1. Perdarahan dalam kehamilan. 2. Hipertensi dalam kehamilan. 3. Diabetes dalam kehamilan. Tugas dikumpulkan dalam waktu 7 hari, diberikan waktu sampai tanggal 12 Juli jam 12 siang. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang.